Sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas materi baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Tapi untuk disclaimer, materi ini nggak terlalu sulit seperti materi-materi sebelumnya mungkin ya, karena materi yang akan kita bahas hari ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di judul juga, adalah materi fundamental atau materi dasar yang mungkin sudah teman-teman pelajari sejak SD. Tapi hari ini, di video kali ini kita akan review dan kita akan kupas satu persatu masing-masing jenisnya dan contohnya, serta ada beberapa informasi tambahan yang perlu teman-teman ketahui. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa buat teman-teman yang belum nge-like video ini, di-like dulu supaya nggak lupa. Jangan lupa untuk subscribe channel Dinar All in One juga dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal di-upload di channel ini. Kalau gitu, supaya tidak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu bilangan. Oke. Jadi, seperti yang tadi sudah aku bilang, bahwa hari ini kita akan bahas materi yang fundamental atau dasar gitu ya. Jadi, bilangan ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari bahkan sejak SD. Karena ini dasarnya matematika gitu. Dulu kita sudah belajar banyak sekali jenis-jenis gitu ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya kelas kalian gitu ya, semakin naik kelas, makin banyak bilangan yang kalian ketahui. Nah untuk itu, hari ini kita akan review dan kupas satu persatu. Jadi kita callback apa yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, supaya ingat terus nih gitu. Karena dilihat dari beberapa tahun sebelumnya di UTBK ada nih soal-soal yang berhubungan dengan bilangan. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk sampai belibet ya. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu definisi bilangan. Seperti biasa ya, kita mulai dari definisi. Apa sih arti bilangan? Jadi bilangan itu merupakan konsep abstrak. Kenapa disebut abstrak? Kalau kita mau nyatakan definisi, biasanya kita pakai adalah, merupakan gitu ya, atau iyalah. Kalau kita mau nyatakan secara definitif, bilangan merupakan sesuatu yang biasa digunakan untuk menyatakan nilai seperti jumlah, urutan, dan lain-lain. Jadi di sini ketika kita nyatakan dalam kalimat gitu ya, bilangan itu cuma bisa dinyatakan sebagai sesuatu. Ya, sesuatu. Beda misalnya kalau kita mau nyatain meja itu apa sih? Meja adalah sebuah benda. Atau misalnya apalagi air itu merupakan cairan gitu ya. Nah, kalau bilangan tuh tidak bisa dinyatakan seperti itu. Makanya dalam definisinya di sini hanya dinyatakan sebagai sesuatu. Oleh karena itulah, salah ngomong terus dari tadi, oleh karena itulah bilangan itu disebut sebagai konsep yang abstrak. Seperti itu. Nah, jadi buat definisi sebenarnya nggak banyak yang bisa aku jelasin, tapi yang perlu teman-teman ketahui, bilangan itu banyak sekali jenisnya ya. Ada, wait, kita next dulu. Udah nggak mau next. Sebentar, wait. Nah, jenis-jenis bilangan. Kita masuk ke jenis-jenis bilangan. Jadi seperti yang tadi sudah aku bilang, teman-teman mungkin sudah banyak sekali tahu tentang jenis-jenis bilangan. Ada apa aja sih jenis-jenis bilangan? Nah, ini dia, banyak banget ya jenis-jenisnya. Tapi mungkin teman-teman udah familiar nih dengan bilangan-bilangan ini. Ada yang namanya bilangan asli, bilangan nol, bilangan caca, bilangan bulat, pecahan, rasional, dan teman-temannya gitu. Tapi selain kita akan kupas satu persatu ini semua dari 1 sampai 10, aku akan bahas beberapa informasi tambahan juga yang sebenarnya tentu masih berhubungan sama jenis-jenis bilangan ini. Ada apa sih informasi tambahannya? Nah, kita kenal sama yang namanya bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Sebenarnya bilangan-bilangan ini, keempat bilangan ini ya, itu merupakan bilangan-bilangan yang tergolong ke dalam bilangan asli. Jadi ini kita bisa bagi lagi seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu, dari bilangan asli hingga bilangan kompleks, oke? Nah, langsung kita masuk ke bilangan yang pertama, yaitu bilangan asli. Jadi bilangan asli itu sebenarnya bilangan yang digunakan untuk berhitung. Kalau teman-teman disuruh berhitung, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Atau hitung mundur. 10, 9, 8, 7, sampai 1 misalnya gitu ya. Itu makanya bilangan asli merupakan bilangan yang digunakan untuk berhitung. Dimana bilangan asli ini disebut juga sebagai bilangan bulat positif. Jarang ya orang yang berhitung, misalnya hitung 20 hitungan. Biasanya 1 sampai 20 gitu kan, tapi jarang yang menghitung dari -1, 0, 1 gitu ya. Makanya di sini bilangan asli disebut juga sebagai bilangan bulat positif. Nanti kita akan bahas bilangan bulat tersendiri itu apa.
Tapi yang perlu diketahui, keep in mind dulu kalau bilangan asli itu disebut juga sebagai bilangan bulat positif. Ciri-ciri dari bilangan bulat positif itu pun dimulai dari angka 1. Makanya tadi aku bilang kalau ngitung kita biasanya dari angka 1 ya gitu. Kemudian beda antar bilangannya 1. Kenapa gitu? Kalau kita lihat himpunannya gitu ya. Ntar dia suka nggak mau next nih. Nah, kalau kita lihat himpunannya gitu ya, atau isi dari himpunan bilangan asli itu berapa aja, dimulai dari angka 1. Weh, kita malah next, kita mulai dari angka 1 gitu ya, ini mana annotate-nya. Kita mulai dari angka 1, dan beda antar bilangannya itu 1. Gitu, jadi ini yang disebut sebagai bilangan asli. Sebenarnya ini adalah bilangan yang paling umum diketahui gitu, jadi nggak banyak yang bisa dijelasin, tapi bilangan asli itu tadi terbagi lagi kan, jadi bilangan genap, ganjil, prima, dan komposit. Sekarang bilangan genap itu apa? Mungkin yang teman-teman ketahui ya udah gampang, bilangan genap itu temennya bilangan ganjil atau lawannya, kebalikannya gitu ya. Tapi sebenarnya definisi dari bilangan genap itu adalah bilangan asli kelipatan 2. Karena tadi bilangan genap termasuk bilangan asli, makanya definisinya bilangan genap itu merupakan bilangan asli yang merupakan kelipatan 2. Karena dia kelipatan 2, maka ciri-cirinya habis dibagi 2. Nah, kemudian ciri-ciri tambahannya, bilangan genap ini selalu berakhir dengan angka 0, 2, 4, 6, atau 8. Jadi kalau ada bilangan yang angkanya banyak nih, misalnya 1.350.378. Selama dia berakhir dengan angka-angka 0, 2, 4, 6, atau 8, maka dia dinyatakan sebagai bilangan genap. Kalau teman-teman mau buktiin, bilangan ini kalau dibagi 2, pasti habis atau tidak menghasilkan sisa. Makanya dia disebut bilangan genap karena 1, dia habis dibagi 2, dan yang kedua, dia berakhir dengan angka 8. Gitu ya. Kemudian, temennya si bilangan genap nih, atau musuhnya, kebalikannya gitu ya, adalah bilangan ganjil. Ya, kebalikannya berarti bilangan ganjil itu merupakan bilangan asli yang bukan kelipatan 2. Nah, karena dia bukan kelipatan 2, maka dia tidak habis dibagi 2. Tandanya dia berakhir dengan angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Contohnya ada bilangan 2.132.246.513 gitu. Ini angkanya banyak banget, tapi cukup kita lihat angka paling belakangnya. Kalau dia merupakan angka yang ciri-cirinya bilangan ganjil gitu, maka bilangan ini disebut bilangan ganjil. Nah, ciri-ciri yang nomor 2 ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau menentukan suatu bilangan itu termasuk bilangan genap atau ganjil. Ya, seperti tadi. Walaupun digitnya banyak banget, ini digitnya ada berapa? Ada 10 ya. Tapi cukup lihat yang paling belakang. Kalau yang paling belakangnya itu 0, 2, 4, 6, atau 8, dia pasti habis dibagi 2. Kalau bilangannya berakhir dengan angka 1, 3, 5, 7, atau 9, pasti dia tidak akan pernah habis dibagi 2. Artinya menyisakan suatu sisa gitu ya, menghasilkan suatu sisa. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang berhubungan dengan bilangan genap dan ganjil, teman-teman udah bisa tahu ya bilangan genap yang mana, bilangan ganjil yang mana. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bilangan yang, belum nih, kita masih ada sifat operasi bilangan genap dan ganjil. Jadi ini sekedar pengetahuan teman-teman aja ya. Kalau suatu dua buah bilangan ditambahkan gitu ya, operasi penjumlahan. Bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan genap ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Atau kalau aku simpulkan, suatu bilangan yang jenisnya sama, ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap, akan menghasilkan bilangan genap. Tapi kalau jenisnya itu beda, nih aku coba annotate pakai warna lain ya. Ayo udah nggak usah deh. Kalau bilangannya jenisnya beda gitu ya, ganjil tambah genap, atau sebaliknya, genap tambah ganjil, ini akan menghasilkan bilangan ganjil. Seperti itu. Mungkin informasi seperti ini sekarang kayak nggak penting gitu ya, tapi nanti kalau ada soal yang membutuhkan informasi ini, jadi teman-teman sudah pernah tahu gitu ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Sifat-sifat pengurangan. Sifat pengurangan itu sama seperti sifat penjumlahan. Jadi kalau dia jenisnya sama, dia akan menghasilkan bilangan genap. Tapi kalau dia jenisnya beda, artinya genap ganjil, ganjil genap, itu akan menghasilkan bilangan ganjil. Seperti itu ya. Yang berikutnya perkalian. Nah ini beda. Kalau misalnya ganjil kali ganjil, walaupun dia sama,
tapi dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Kalau genap kali genap, dia akan menghasilkan bilangan genap. Kalau dia berbeda, akan menghasilkan bilangan genap. Atau kalau aku simpulkan, suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangan genap pasti akan menghasilkan bilangan genap. Ya. Oke, kemudian yang terakhir ada pembagian. Ya, pembagian. Nah, pembagian ini sifatnya agak beda ya. Artinya sifat pembagian ini kembali lagi ke definisi dari bilangan ganjil dan genap itu sendiri. Yang artinya bilangan ganjil itu tidak habis dibagi dua, genap itu habis jika dibagi dua. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada jenis bilangan lainnya yaitu bilangan prima. Jadi bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya 7. 7 itu faktornya hanya 1 dan 7. Jadi hanya angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh lainnya yang nggak ada di sini adalah angka 37. 37 itu hanya bisa habis dibagi 1 dan habis dibagi 37. Artinya faktornya hanya 1 dan 37. Seperti itu ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya punya dua faktor. Sebaliknya, ada nih temennya, namanya bilangan komposit. Bilangan komposit itu merupakan bilangan yang punya lebih dari dua faktor. Ada 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman jeli nih, bilangan genap lebih dari 2, ya, bilangan genap lebih dari 2, itu pasti bilangan komposit. Tapi, belum tentu suatu bilangan komposit itu bilangan genap. Seperti 9. 9 merupakan bilangan komposit bukan? Komposit. Tapi dia genap bukan? Bukan. 9 itu ganjil. Jadi suatu bilangan komposit belum tentu bilangan genap, tapi bilangan genap yang lebih dari 2 itu pasti bilangan komposit. Let's say 36. 36 itu pasti bilangan komposit. Atau misalnya yang lebih besar lagi 122. Itu bilangan komposit. Karena tadi balik lagi bilangan genap itu kan habis dibagi 2. Ya kan? Jadi faktornya bilangan itu sendiri 1, 2, dan faktor temannya si 2 gitu. Jadi balik lagi ke definisi dari bilangan genap. Oke, itu dia keempat jenis bilangan lainnya yang ada di bilangan asli. Seperti itu ya. Kemudian setelah bilangan asli kita punya bilangan apa lagi sih? Ada bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu ya angka 0 itu sendiri. Tapi gampang ya kalau definisinya ya bilangan 0 itu merupakan bilangan 0 itu sendiri, angka 0 itu sendiri. Tapi 0 itu punya sifat. Nah, mungkin sifat-sifat ini nggak perlu aku jelasin, tapi teman-teman pun pasti udah tahu. Yang mau aku highlight di sini adalah yang ini nih. A dibagi 0 itu bukan tak hingga. Jadi banyak sekali, masih banyak yang ditemukan kalau ada pembagian A bagi 0 itu tak hingga katanya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau A dibagi 0 itu ya tak terdefinisi, karena bilangan berapapun tidak bisa didefinisikan kalau dibagi dengan 0. Kalau teman-teman mau cek di kalkulator, biasanya kalkulator itu akan mengeluarkan hasil kalau suatu bilangan dibagi 0 gitu ya, antara undefined atau error gitu ya. Jadi memang sebenarnya suatu bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi, bukan tidak berhingga. Oke. Sisanya mungkin teman-teman bisa coba dibaca aja. Ini ya bilangan sifat-sifat yang umum lah ya. Mungkin yang mau aku tambahin lagi nih. Yang mau aku tambahin lagi, banyak sekali orang yang masih menyebut 0 itu sebagai kosong. Apalagi kalau nyebutin nomor HP gitu ya. 0878 gitu. Sebenarnya kosong dan 0 itu beda. 0 itu bukan kosong itu bukan 0. Kosong itu menyatakan suatu volume atau suatu isi. Kosong itu bisa dinyatakan untuk himpunan kosong. Jadi kalau misalnya ada sebuah himpunan himpunan P misalnya. Dia tidak punya anggota. Ini namanya himpunan kosong. Tapi kalau si P ini punya anggota 0, ini bukan himpunan kosong. Artinya si himpunan P punya anggota yaitu 0. Ini 0, bukan kosong. Ini baru kosong, nggak ada isinya. Gitu ya. Jadi 0 dan kosong itu hal yang berbeda. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Ada bilangan bulat, ada bilangan cetak. Kita mulai dari bilangan bulat dulu. Jadi bilangan bulat itu terbagi jadi 3. Ada bilangan bulat positif, yang tadi sudah kita sebut sebagai bilangan asli. Ada bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Biasanya, bilangan bulat positif, negatif, dan 0 itu dinyatakan dalam garis bilangan, supaya lebih enak ya. Jadi, aku pakai laser aja. Bilangan bulat positif itu yang ada di sebelah kanannya 0. Pakai pen aja deh.
bilangan bulat positif itu yang ada di sebelah kanan 0 ini positif. Bilangan 0 tuh yang ada di antara positif dan negatif. Jadi 0 itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. 0 ya 0. Kemudian yang di sebelah kirinya 0 itu bilangan negatif. Kayak gitu. Jadi bilangan bulat itu terbagi jadi 3. Oke, tadi makanya bilangan asli itu bilangan bulat positif karena himpunan bilangan asli ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bilangan bulat juga bedanya antar bilangan itu 1 selisihnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat malah ya, yang keempat ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat bukan negatif. Jadi kalau kita lihat lagi ke garis bilangan, ini aku hapus dulu ya. Tadi bilangan bulat ada 3 jenis, tapi kalau bilangan cacah, bilangan bulat bukan negatif. Jadi yang ini nggak kita anggap nih, ini kan negatif ya. Tapi 0 itu ikut. Gitu, makanya bilangan cacah dulu gampangnya kalau di SD bilangan cacah itu mulai dari 0 gitu. Bener, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Makanya kalau kita nyatakan himpunannya, bilangan cacah itu merupakan himpunan bilangan asli ditambah angka 0. Bilangan asli kan tadi mulai dari 1, ya kan? Tambahin angka 0, nah itu bilangan cacah. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini next slide-nya agak susah. Kayak yang kelima ada bilangan rasional. Temennya bilangan irasional. Sekarang kita akan bedakan apa bilangan rasional dan apa bilangan irasional. Jadi bilangan rasional itu merupakan pecahan yang jika disajikan dalam bentuk desimal terdapat pengulangan angka atau desimalnya berhingga. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat contohnya nih, yang pertama ada min setengah atau min 0,5. Dia rasional karena berhingga. Ya udah berhenti sampai 0,5 selesai. Atau 1/3. 1/3 itu 0,33333 terus saja. Dia memang tidak berhingga tapi dia pengulangan angka. Bedanya kalau irasional dia tidak ada pengulangan angka dan dia tidak berhingga. Gitu ya. Ini tidak berhingga, kok berhingga sih? Ini tidak berhingga ya. Dia tidak berhingga. Jadi misalnya contohnya pi gitu. Pi itu kalau kita mengerjain soal luas lingkaran, pi itu 3,14. Tapi itu pembulatan. Sebenarnya pi itu panjang, 3,14, 5, 9, 2, 6, 5, dan seterusnya. Nah, misalnya lagi akar 7. Akar 7 mungkin kalau misalnya kita bulatin jadi 2,646 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nyatakan secara lebih detail, itu sebenarnya panjang. Koma di belakangnya itu panjang. Jadi, ini ada kesalahan kesalahan arti. Jadi pecahan yang jika disajikan dalam bentuk desimal tidak terdapat pengulangan angka dan desimal tak berhingga. Gitu ya. Ini ada kesalahan. Ini copy paste terus belum diganti gitu. Oke, jadi jangan kebalik ya. Kalau irasional tidak berulang dan tak berhingga. Kalau rasional itu berulang dan berhingga. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ada bilangan real dan imajiner. Nah, kedua bilangan ini pun merupakan kedua bilangan yang saling bertolak belakang gitu. Kalau bilangan real, himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, kita lihat dulu ya imajiner. Kalau imajiner itu merupakan bilangan yang memiliki unsur bilangan imajiner. Maksudnya apa gitu? Jadi, bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Imajiner itu di luar bilangan rasional dan irasional. Artinya, misalnya ada i kuadrat sama dengan min 1. Bilangan apa yang kalau dikuadratin hasilnya negatif? Apakah ada? Atau sebaliknya, adakah suatu bilangan yang akar dalamnya itu negatif? Nah, itu dinyatakan sebagai bilangan imajiner. Atau ya, kalau gampangnya, imajiner itu merupakan bilangan yang seperti hanya imajinasi gitu. Tapi ya dia ada unsurnya, yaitu si I ini, dinyatakan dalam I biasanya ya. Tuh, makanya kalau misalnya ada akar yang dalamnya negatif, biasanya dinyatakan sebagai bilangan imajiner gitu. Atau kalau dalam soal, oh dia tidak memenuhi karena dia imajiner. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, itu ada bilangan pecahan dan bilangan kompleks. Kalau bilangan pecahan itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang atasnya garis, penyebut itu yang bawah. Kalau dulu di SD kita mau ngerjain penjumlahan pecahan, samakan dulu penyebutnya gitu ya, samakan dulu bawahnya gitu. Kalau pembilang itu yang atas. Pecahan juga terbagi menjadi 2 jenis, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa tuh yang hanya terdiri dari atas dan bawah gitu ya. Kalau pecahan campuran ada depannya gitu ya. Gampangnya gitu lah ya. Tapi pecahan campuran ini bisa juga dinyatakan dalam pecahan biasa.
Tapi atasnya itu lebih besar dari yang bawah. Jadi nanti kalau misalnya yang atas lebih besar dari yang bawah, dia bisa dinyatakan dalam pecahan campuran dan pecahan biasa. Ya. Kemudian bilangan kompleks yang terakhir. Bilangan kompleks itu merupakan pasangan terurut yang terdiri atas bilangan real dan bilangan imajiner. Bentuk bilangan kompleks itu bisa berupa A tambah IB atau A tambah BI, di mana A dan B itu merupakan bilangan real dan I kuadratnya sama dengan -1. Ini seperti yang tadi ya. Jadi I itu merupakan bilangan imajinernya. Seperti itu, oke. A dan B itu konstanta yang merupakan bilangan real. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke slide yang awal, jenis-jenis bilangan, tadi kita sudah breakdown satu persatu. Bilangan asli, bilangan nol, caca, bulat, pecahan, rasional, real, imajiner, kompleks gitu ya. Jadi kalau kita kelompokkan bilangan yang berkebalikan imajiner sama yang berkebalikan itu rasional, irasional gitu ya. Terus real, imajiner. Tadi di sini kita ada tambahan ya, pecahan. Terus bilangan asli itu merupakan bilangan yang dimulai dari 1. Kalau bilangan cacah itu bilangan asli tambahin 0. Nah, bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat positif dan 0. Jadi bilangan bulat selain bilangan bulat negatif. Gitu ya. Oh, bilangan pecahan ada di sini nih. Nah, tadi kita taruhnya di belakang gitu ya. Jadi dari pembelajaran kali ini, aku harap teman-teman yang udah pernah belajar tentang jenis-jenis bilangan itu ingat lagi apa saja yang dimaksud dengan bilangan tersebut, contohnya kayak gimana, apa definisinya, dan teman-teman lainnya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman hanya nonton video ini, gampang kak, aku udah ngerti gitu, aku udah apa di luar kepala. Coba teman-teman boleh tonton video selanjutnya, di mana di video selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan bilangan-bilangan ini, jenis-jenis bilangan ini. Jadi stay tune di channelnya Dinar All in One. Di video berikutnya kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan jenis-jenis bilangan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.